mudah-mudahan Haji Andre Taulani juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetap pertahankan rumah tangga karena itu adalah rezeki. Jangan hiraukan banyak infotainment, orang pada cerai, jangan ikut-ikutan ya. Jangan seperti orang-orang sekarang itu kebanyakan yang latah. Ayam ya. Orang lain cerai, ikut cerai. Jangan ya Pak Haji. Itu pertahankan ya. Dalam suasana seperti itu dibutuhkan menahan diri. Menahan diri semuanya ya, semuanya menahan diri. Dan kemudian pertengkaran besar ada pasti. Cuman yang vital banget sih so far belum ada. Jangan sampai lah. Coba. Ya kembali lagi kepada niatnya dulu sih. Ini mau dikemanain gitu kan. Kalau memang udah menyerah dua-duanya, ya udah beres, selesai semua. Tapi kalau percaya dengan cerai? Cerai oke nggak? Percaya nggak dengan divorce? Percaya. Married, divorce itu suatu hubungan yang berdekatan dan pasti ada. Dan pasti ada. Tinggal bagaimana kita kuat mempertahankan atau tidak. Tidak. Jadi tergantung dari orang masing-masing. Kalau dia merasa ini perkawinan layak untuk dipertaruhkan, untuk dibela, maka dia akan melakukan upaya apa saja untuk bisa mempertahankan itu, termasuk berubah. Sesuatu yang sama-sama tidak pernah mau diselesaikan. Biasanya gini orang, kalau ada kendala, masalah, konflik atau apa, berantem terus kemudian ya udahlah, nggak usah diomongin, udah beres aja deh. Nanti ketemu lagi. Tapi kalau orang yang belajar dari permasalahan itu, dia akan menganalisa apa sih yang membuat ini kita ribut terus gitu. Kemana yang kamu inginkan? Saya maunya ini, kamu maunya apa? Lalu gimana caranya kita kemudian bisa mencari titik tengah dari ini semua? Kalau dua-duanya udah nggak mau kemudian berkorban, tidak mau berupaya untuk berubah, ya nggak mungkin. Sekarang ini ada titik di mana salah satu udah merasa, kalau keadaan psikologisnya saya nggak tahu ya, saya juga nggak ngelihat, tidak mengikuti ya. Jadi apakah mereka marah-marah, apakah mereka dalam keadaan stres atau apa, kita nggak tahu. Tapi bahwa pada tahapan ini kemudian satu sudah menyerah, kemudian satunya, aduh udah nyerah deh, yang satunya mungkin ya udah kita selesaikan aja gitu. Karena di dalam pernikahan tuh kan dua-duanya ada egonya masing-masing, dan kalau mereka tidak mau mengalah, salah satu dan salah duanya akan berdampak seperti ini. Ya, benar kata orang, menikah tuh kayak kita lagi berlabuh. Ketika masuk dalam suasana air yang tenang, everything oke kan. Wah, kita nikmati laut kita, tiba-tiba nanti ada ombak, kita nakodanya harus bisa menyeimbangkan. Dan istri harus bisa menjadi asistennya untuk megangin layarnya supaya tetap stabil. Kalau ada kerjasama di situ, lama-lama balik. Gitu. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan, karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak gitu. Jadi saya harap sih berita-berita tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik-baik saja. Gua orangnya gini, ketika orang ada salah jokes ke gua nggak pernah mau counter. Gue nggak pernah mau gue lawan balik gitu, atau gue nggak mau jadi bertahan dan bilang bahwa membuat suasana jadi awkward gitu ya. Enggak, gue biarin aja. Walaupun gue mungkin sakit hati nih, dia ada kata-katanya nggak enak, tapi gue nggak tunjukin. Oh, pernah juga berarti? Pernah. Tapi gue nggak tunjukin karena gue menganggap ini orang memang bukan profesinya komedi. Ini orang memang spesialisasinya bukan pelawak, mencoba lah, tapi lagi mencoba, ya kan? Mungkin aja nggak ngerti gitu. Ada koridor-koridor yang sebetulnya nggak boleh masuk. Tapi kan dia nggak tahu karena dia bukan pelawak, dia bukan komedian. Jadi nggak apa-apa, gue berusaha untuk memahami itu. Pengacara istri Andre Taulani janji blak-blakan apa yang mau dibuka.
Drama perceraian Andre Taulani dan istrinya Rinwartia Trigini alias Erin terus berlanjut. Pada Kamis 15 Agustus, sidang perceraian mereka kembali digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Sayangnya, baik Andre maupun Erin absen dalam sidang ini. Mereka hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Yang menarik, pengacara Erin, Daniel Huta Barat, mengeluarkan pernyataan yang bikin penasaran. Ia berjanji akan belak-belakan soal perceraian kliennya setelah majelis hakim memberikan putusan. Pasti kami undang setelah adanya putusan, jadi kalau sudah putusan menyampaikannya udah enak dan lega, ujar Daniel. Namun hingga saat ini Daniel masih menahan diri untuk tidak buka suara lebih jauh terkait perceraian ini. Alasannya, dia ingin menghormati proses sidang yang sedang berlangsung. Dari awal ini adalah sidang tertutup. Kami menghargai hak-hak privasi dari klien dan memang azasnya kerahasiaan, jelasnya. Sementara itu, alasan Erin absen di sidang juga disampaikan oleh Daniel yang menyebut Erin sedang sibuk mengurus keluarga, termasuk Andre Taulani. Kak Erin untuk saat ini harus mengurus suaminya, Pak Andre, dan anak-anak. Jadi kami sebagai kuasa mewakili saja, tambahnya. Di sisi lain, Andre Taulani sudah sempat buka suara soal perceraiannya. Mantan vokalis Stinky itu menegaskan perpisahan mereka bukan karena isu perselingkuhan atau masalah harta, seperti yang banyak dibicarakan netizen. Komedian ini menyebut adanya perbedaan prinsip dan pandangan yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, menjadi alasan utama perceraian dengan Erin. Pasangan yang menikah dan pada Desember 2005 telah menjalani rumah tangga selama hampir 19 tahun dan dikaruniai 3 anak. Namun perbedaan yang tak kunjung menemukan solusi membuat Andre akhirnya mengajukan gugatan cerai pada 4 April 2024.